Halo anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika pertemuan yang kelima. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kita yang kelima. Kita sudah belajar tentang apa itu pola bilangan khusus, aturan pola bilangan, barisan aritmatika, barisan geometri. Hari ini kita akan lebih banyak belajar tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi pola bilangan keseluruhannya. Mari kalian bisa siapkan buku kalian, perhatikan baik-baik setiap contoh soal yang akan Ibu jelaskan. Contoh soal yang pertama, diketahui rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 6N dikurang 2. Tuliskan 5 barisan bilangan tersebut. Di sini sudah diketahui rumus suku ke N-nya. Sekarang kita diminta untuk menentukan 5 barisan pertamanya. Yang pertama, U1. U1 artinya kita harus menggantikan yang ada huruf N-nya dengan angka 1. Di sini kita dapat rumus umumnya UN sama dengan 6N dikurang 2. Berarti kita ganti N-nya dengan 1. 6 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 6 kali 1 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti kita dapat suku yang pertama atau U1-nya adalah 4. Kita buat lagi untuk U2. Karena di sini U2 berarti kita gantikan nilai N-nya dengan 2. 6 dikali 2 dikurang 2. 6 kali 2 12. 12 kurang 2 sama dengan 10. Kita lanjut U3, kita ganti N-nya dengan 3. 6 kali 3 kurang 2 sama dengan 6 kali 3 18. 18 dikurang 2 sama dengan 16. Begitupun untuk U4 dan U5. Maka kita dapat jadi 5 barisan tersebut adalah 4, 10, 16, dan 22 dan 28. Ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita perhatikan lagi contoh soal yang kedua. Diketahui barisan bilangan 8, 10, 14, A, 28, dan 38. Nilai A pada barisan bilangan tersebut adalah seperti biasa. Yang pertama, kita harus mengurutkan dulu barisan bilangannya. 8, 10, 14, A, 28, dan 38. Kita akan mencari nilai A-nya. Sekarang kita cari selisih atau bedanya. 8 ke 10 bedanya 2. 10 ke 14 bedanya 4. Ternyata bedanya berbeda. Kita cari lagi. Dari 2 ke 4 bedanya 2. Ini merupakan barisan tingkat 2. Berarti beda selanjutnya untuk tingkat keduanya adalah 2. Beda tingkat satunya adalah 6. Maka nilai A-nya adalah 14 ditambah dengan 6. 6 itu beda tingkat satunya, sama dengan 20. Karena dia berurut beda tingkat 2-nya 2, otomatis tingkat satunya ditambah-tambah 2. Dari 6 ke 8, 20 ditambah 8 sama dengan 28. Maka beda selanjutnya adalah 10, 28 tambah 10 sama dengan 38. Jadi nilai A yang memenuhi adalah 20.
Sekarang kita perhatikan lagi contoh soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan 10, 12, 16, 22. Rumus suku Kn barisan bilangan tersebut adalah, urutkan suku-sukunya 10, 12, 16, 22. 10 ke 12 bedanya 2. 12 ke 16 bedanya 4. Sama seperti contoh soal yang kedua, ternyata beda di barisan pertamanya berbeda. Kita cari lagi di tingkat yang kedua. 2 ke 4 bedanya 2. Berarti ini merupakan barisan tingkat 2 lagi. Untuk mencari rumus suku Kn barisan tingkat 2, kita ada rumus umumnya. Rumus umumnya adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Di sini kita harus tentukan dulu U1 itu suku pertamanya 10. Setelah itu beda tingkat satunya adalah 2. Beda tingkat 2-nya adalah 2. Untuk mencari nilai A, B, dan C, kita menentukan ada rumusnya, yaitu yang pertama 2A sama dengan B2. B2 itu merupakan beda tingkat 2. Setelah itu 3A ditambah B sama dengan B1 atau beda tingkat 1. Setelah itu A tambah B tambah C sama dengan U1. U1 merupakan suku pertamanya. Sekarang kita lihat rumus yang pertama, 2A sama dengan B2. 2A sama dengan B2. 2A sama dengan B2, kita ganti dengan nilai beda tingkat 2-nya. A, maka A sama dengan 2/2, A sama dengan 1. Kita dapat nilai A-nya. Sekarang untuk mencari nilai B-nya, 3A tambah B sama dengan B1. 3A, sini kita sudah dapatkan A sama dengan 1. Kita gantikan nilai A-nya dengan 1. 3 kali 1 tambah B sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 tambah B sama dengan 2. Kalian ingat lagi materi aljabar. Yang bisa dijumlahkan hanya yang suku-suku sejenis. 3 tambah B tidak bisa dijumlahkan karena tidak merupakan suku sejenis. Berarti yang merupakan suku sejenis adalah 3 dan 2. Maka B sama dengan 2 dikurang 3. B sama dengan negatif 1. Kita dapat nilai B-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus yang ketiga. A tambah B tambah C sama dengan U1. Kita gantikan A dengan 1, B dengan negatif 1, ditambah C yang mau kita cari sama dengan 10. 10 adalah nilai suku pertamanya. 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Berarti 0 tambah C sama dengan C. C sama dengan 10. Kita dapat rumus umumnya adalah, kita gantikan A dengan 1, B dengan negatif 1, dan C dengan 10. 1 N pangkat 2 ditambah negatif 1 N ditambah 10. Maka rumus umumnya adalah N pangkat 2 dikurang N ditambah 10. Soal selanjutnya, di antara bilangan 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk deret aritmatika. Tentukan beda deret tersebut. Suku pertamanya adalah 16. Setelah itu disisipkan 4 bilangan. 16 suku pertama, kita sisip 4 bilangan yang belum diketahui. U2, U3, U4, U5, dan yang terakhir itu 41
berada pada U6. Setelah itu kita lihat U1 sama dengan A sama dengan 16, U6 sama dengan 41. Kita masukkan ke rumus, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita mau cari bedanya dulu ya. Jadi U6 sama dengan 16 merupakan suku pertama ditambah N kurang 1. N nya kita ganti dengan 6, N kurang 1 kali B sama dengan 41. Maka 16 tambah 6 kali B, 6B dikurang 1 kali B sama dengan 1B. 6 kurang 1 sama dengan 5B. Ya 5B ini dapat dari yang di dalam kurung, yang di atas dalam kurung dikali dengan B. Jadi dapatnya 16 tambah 5B sama dengan 41. Maka 5B sama dengan 41 dikurang 16. 5B sama dengan 25, B sama dengan 25 dibagi 5. B sama dengan 5. Kita dapat bedanya adalah 5. Jadi beda deret tersebut adalah 5. Soal selanjutnya. Tentukan jumlah bilangan antara 10 dan 50 yang habis dibagi 3. Kita urutkan bilangan dari 10 sampai 50 yang habis dibagi 3. Kita mulai hitung ya. 10, 11 tidak bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 3. 13 tidak bisa. 14 tidak bisa. 15 bisa. Jadi kita dapat deretnya adalah 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Deret tersebut merupakan deret aritmatika. Kenapa? Yang pertama, suku pertamanya A sama dengan 12. Terus kita lihat bedanya. 15 dikurang 12 sama dengan 3. 18 dikurang 15 sama dengan 3. 21 kurang 18 sama dengan 3. Kita akan mendapatkan beda yang terurut. Suku terakhir atau UN sama dengan 48. Sekarang kita mau cari 48 itu merupakan suku keberapa. Jadi kita lihat UN sama dengan 48, kita masukkan ke rumus A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 48. Kita mau cari N itu berapa? Kita gantikan A dengan 12, N kurang 1 kali B kita ganti dengan 3, bedanya sama dengan 48. 12 tambah 3N didapat dari 3 kali N dikurang 3 kali 1 sama dengan 48. 3N tambah 9. 9 itu dapat dari mana? Dapat dari sini. 12 dikurang 3. Dapat nilainya 9. Sama dengan 48. Maka 3N sama dengan 48 dikurang 9. N sama dengan 39 dibagi 3. N sama dengan 13. Jadi 48 itu merupakan suku ke-13. Sekarang pertanyaannya, tentukan jumlah bilangan. Kalau ada kata kunci jumlah, maka kita menggunakan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. Sekarang kita cari 13. S13 berarti kita ganti yang ada huruf N-nya dengan 13. 13 per 2 dikali 2 kali 12 ditambah 13 dikurang 1 dikali 3. 13 per 2 dalam kurung 2 kali 12 24 ditambah 13 kurang 1 12 dikali 3. 13 per 2 24 ditambah 36. 13 per 2 24 tambah 36 60.
13 kali 60 dibagi 2 sama dengan 390. Jadi jumlah bilangan antara 10 dan 50 adalah 390. Soal selanjutnya. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 25 dan potongan terpanjang 200, panjang tali mula-mula adalah, kita misalkan di sini. Kita misalkan U1 panjang potongan tali terpendek sama dengan 25 cm. U4 panjang potongan tali terpanjang sama dengan 200 cm. Langkah pertama, tentukan rasio terlebih dahulu. Rasio sama dengan U4 per U1 sama dengan 200 per 25. Kita masukkan ke rumus barisan geometri. AR pangkat 4 kurang 1 per AR pangkat 1 kurang 1 sama dengan AR pangkat 3 per A. AR pangkat 3, jadi R pangkat 3 sama dengan 200 dibagi 25 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Akar pangkat 3 berarti bilangan berapa yang dikali sebanyak 3 kali hasilnya 8. Dapatnya 2 kali 2 kali 2. Setelah dapat rasionya, sekarang kita masukkan ke rumus deret geometri. Jumlah keempat potongan tali Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kalian ingat, untuk deret geometri mempunyai 2 rumus. Yang pertama, apabila rasionya lebih dari 1. Dan yang kedua, apabila rasionya kurang dari 1. Untuk rumusnya kalian bisa lihat di pertemuan yang keempat, video pertemuan keempat. Karena R-nya 2, maka Ibu menggunakan rumus Sn yang R lebih besar 1. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kita ganti N-nya dengan 4. Jadi S4 sama dengan 25 dalam kurung 2 dipangkat 4 dikurang 1 per 2 kurang 1. S4 sama dengan 25 dalam kurung 16 itu didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 16 kurang 1 per 2 kurang 1. Jadi hasilnya 25 dikali 15 per 1. 25 kali 15 375. Jadi panjang tali mula-mula adalah 375 cm. Sekarang soal yang terakhir. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 dan seterusnya. Seperti biasa, langkah pertama kita harus mengurutkan barisannya terlebih dahulu. Setelah itu cari rasionya. R sama dengan U2 per U1. 64 dibagi 128. Kita dapat rasionya 1 per 2. Ingat, rasionya 1 per 2. Kalau rasionya 1 per 2, maka kita harus menggunakan rumus deret yang R kurang dari 1. Ingat, kalau rasionya kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Maka S7 sama dengan A 128 dalam kurung 1 kurang 1 per 2 dipangkat 7.
per 1 kurang 1 per 2. S7 sama dengan 128 dalam kurung 1 kurang 1 per 128. Di sini Ibu sudah kasih tunjuk 1 per 128 itu dapat dari mana? Per 1 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Ibu juga sudah tulis dapatnya dari mana. Jadi kalian lihat baik-baik. Maka S7 sama dengan 128 dikali 127 per 128 per 101 per 2. Maka S7 sama dengan 127 dikali 2 per 1. Kalian ingat lagi pecahan, rumus pembagian pecahan. Maka kita dapat rumus S7 nya adalah, kita dapat jumlah 7 suku pertamanya adalah 254. Anak-anak sekalian, ini contoh-contoh soal yang bisa Ibu kasih tentang pola bilangan, tentang barisan tingkat 2, tentang barisan dan deret aritmatika, dan juga barisan dan deret geometri. Contoh-contoh soal ini kalian pelajari baik-baik, kalian pahami baik-baik. Kalau kalian belum paham, silahkan bertanya. Ibu harap kalian sudah punya nomor guru matematika yang ngajar di kelas kalian. Jadi kalau kalian tidak paham, silahkan kalian menghubungi untuk bertanya. Untuk pola bilangan, ini merupakan materi terakhir, pertemuan terakhir. Hari Jumat, kalian harus mempersiapkan diri untuk ulangan harian pertama, penilaian harian yang pertama. Jadi Ibu harap walaupun kalian di rumah, tapi kalian tetap mempersiapkan diri dengan baik. Membaca kembali materi-materi yang ada, melihat kembali video-video yang ada. Kalian bisa lihat kembali contoh-contoh soal yang sudah kalian kerjakan di buku tugas. Pelajari kembali untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian penilaian harian yang pertama tentang materi pola bilangan. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita akan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat, Ibu ingatkan kembali, penilaian harian materi pola bilangan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2020. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.